Halo semuanya, kami siswa Latsar dari BDK Jakarta, Angkatan 3 Golongan 2. Nama saya Awang Anindita Mauludi dan teman Saya Cahya Paramadita. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang benchmarking instansi pemerintah dan instansi swasta. Jadi di sini kita memakai Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KP2KP sebagai instansi pemerintahnya. Nah, untuk overview dulu mungkin penjelasan secara umumnya, KP2KP ini adalah sebuah instansi eselon 4 dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah KPP Pratama, yaitu unit eselon 3-nya. Tugas utama dari KP2KP yaitu sesuai dengan namanya, yaitu menyelenggarakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dan calon wajib pajak. KP2KP ini bisa secara singkat digambarkan sebagai kepanjangan tangan dari KPP Pratama sendiri, mengingat wilayah KPP Pratama yang biasanya luas, jadi KP2KP membantu mengcover sebagian dari wilayah KPP Pratama tersebut. Nah, di KP2KP ini banyak nih permasalahan yang biasanya kita jumpai. Contohnya adalah sumber daya yang terbatas. Nah, sebagai unit kepanjangan tangan dari KPP Pratama, biasanya letak KP2KP ini berada di luar berada di radius yang cukup jauh, bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Belum lagi medan tempuh yang nggak mudah juga di beberapa daerah. Maka dari itu sumber daya kami itu terbatas. Nah, terutama di sini mungkin yang mau kita tekankan soal sumber daya manusia ya, Cah. Nah, di sumber daya manusia kami ini kan terbatas, pegawainya itu cuma sekitar 10, dan di antara 10 ini cuma 3 sampai 5 biasanya yang PNS, sisanya adalah honorer. Nah, honorer ini kan sebagai supporting role aja, jadi peran-peran utamanya tetap dipegang sama pegawai PNS-nya. Nah, tapi seringkali karena PNS ini biasanya ada kayak diklat, Zoom, surat tugas, cuti, dan semacamnya, jadinya seringkali ada kekosongan posisi gitu, dan tidak semua non PNS ini bisa mengisi kekosongan tersebut. Lalu di sini kita juga ada permasalahan, yaitu pelayanan yang kurang maksimal. Karena seperti kebanyakan KPP lain, kita juga punya pelayanan yang bisa melayani secara online sebenarnya, secara secara daring maksudnya. Contohnya kayak telepon, faksimil, dan email. Tetapi secara kenyataannya fasilitas ini tuh kurang dimanfaatkan karena pegawai yang terbatas tadi, jadi nggak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas fasilitas ini. Padahal terkadang wajib pajak ini sering menghubungi lewat telepon, faksimil, dan email. Seperti itu. Nah, kalau di dunia luarnya nih, di instansi swastanya, seperti apa itu kira-kira, Mas Cahyo? Nah, untuk kali ini instansi yang menjadi perbandingannya yaitu BCA atau Bank Sentral Asia. Untuk BCA sendiri itu kenapa kita memilih BCA sebagai benchmark di sini? Karena BCA pada tahun ini merupakan bank terbaik kedua versi Forbes, dan Bank BCA sendiri sudah berdiri sejak 1957, yang artinya itu sudah sangat lama berdiri di Indonesia. Untuk penjelasan mengenai pelayanannya, yaitu Bank BCA sendiri memiliki customer service 24 jam. Jadi baik melalui customer service, telepon, email itu bisa diproses selama 24 jam itu non-stop. Selain itu juga Bank BCA mempunyai banyak cabang yang tersebar luas dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Dan melalui persebaran tersebut, pegawai-pegawai yang ada di setiap kantor cabang tersebut juga memiliki kriteria atau potensi baik yang dimiliki pegawai tersebut, sehingga tidak semena-mena seseorang bisa menjadi pegawai bank.
BCA tersebut. Untuk selanjutnya banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bank BCA, apalagi di masa pandemi seperti ini, pelayanan khususnya dilakukan melalui daring, bisa by phone atau email ataupun melalui sosial media yang dimiliki oleh Bank BCA tersebut. Seperti itu Mas Awang. Oh, baik sekali ya. Bagus sekali ya inovasi dari Bank BCA ini. Kira-kira kalau misalnya diterapkan nih di KP2KP seperti contoh kita tadi, itu apa aja sih yang bisa kira-kira diterapkan dan hambatannya itu kira-kira apa ya? Kalau dari penjelasan Mas Awang tadi ya, seperti kan ada beberapa permasalahan yang KP2KP miliki seperti sumber daya yang terbatas, pembagian kerja yang kurang jelas maupun pelayanan yang kurang maksimal. Itu bisa dicontoh melalui Bank BCA. Seperti Bank BCA pun juga memiliki kantor di seluruh Indonesia, sehingga dari kantor pusatnya Bank BCA itu memiliki pembagian ke kantor-kantor cabang, sehingga kompetensi dari setiap pegawai di kantor cabang pun tidak kalah baik dari yang ada di kantor pusat. Terus yang kedua, pembagian pekerjaan pun di Bank BCA sendiri sudah sangat jelas. Dari pertama kita masuk Bank BCA pasti sudah disambut baik oleh satpam di situ, mau diarahkan ke bagian apa, kita mau mengurus apa gitu, mau ke customer service atau layanan membuka bank, itu Mas. Selanjutnya terkait pelayanan, jadi di Bank BCA sendiri itu terdapat SOP pelayanan. Kan kita sering banget nih ke Bank BCA, terus pelayanannya tuh pelayannya dari Bank BCA tersebut wangi, rapi, cantik, bersih gitu loh. Jadi emang sangat ramah gitu ya Mas Cahyo. Iya, betul sekali Mas Awang. Jadi memang sudah dari Bank BCA sendiri memiliki SOP tersendiri terkait pelayanan tersebut. Kira-kira nih kalau misalnya soal yang pelayanan yang kurang maksimal, tadi kan di contohnya KP2KP kan nggak ada yang benar-benar bertanggung jawab soal telepon, email, dan faksimil kan. Nah itu misalnya kalau kita solusinya menambah personil gitu, menambah pegawai baik honorer atau PNS gitu, kira-kira gimana ya? Apakah ada kesulitan gitu kira-kira untuk mengajukannya? Nah, di sini kan yang perlu digarisbawahi adalah BCA merupakan instansi swasta, sedangkan KP2KP kan merupakan instansi pemerintah. Instansi pemerintah seringkali lebih memiliki aturan yang lebih jelas, sedangkan kalau instansi swasta itu terkait kebijakan dari manajemen terkait. Jadi kalau instansi pemerintah sepertinya kalau mau menambah pegawai atau sumber daya yang ada di kantor tersebut harus memiliki persetujuan dulu dari kantor pusat instansi tersebut, sehingga mungkin birokrasinya agak susah apabila diterapkan di kantor Mas Awang. Oh begitu, baik. Wah, sangat menarik sekali ya diskusi tentang benchmarking instansi pemerintah dan instansi swasta ini. Ya mungkin harapannya ke depannya agar KP2KP dapat bisa memaksimalkan pelayanannya dan sumber daya manusianya agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian ya video diskusi kita kali ini. Terima kasih telah menonton.